Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk bisa bertemu secara online gitu ya, untuk melaksanakan perkuliahan mata kuliah data mining. Yang mana minggu lalu saya tidak bisa Google Meet gitu ya, dan mungkin bagi yang sudah lihat, saya sudah upload dan sudah posting di e-learning gitu ya, terkait dengan video dan materi untuk pertemuan minggu lalu. Minggu ini saya akan melanjutkan gitu ya materi minggu lalu, yang mana minggu lalu saya materinya sampai dengan penyajian data ya, kalau saya nggak salah itu penyajian data menggunakan tabel dan menggunakan grafik atau dan diagram gitu ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu membahas mengenai ukuran numerik. Jadi selain menyajikan data menggunakan tabel atau menggunakan grafik dan diagram, kita juga bisa menyajikan data dalam bentuk ukuran numerik. Sekarang kita lihat seperti apa sih yang dimaksud dengan ukuran numerik itu, ada apa saja di dalamnya. Ya, share dulu. Kelihatan nggak ya yang saya share? Kelihatan, Bu. Bentar. Baik, seperti minggu lalu gitu ya. Di minggu lalu saya sampai dengan penyajian dengan tabel dan penyajian menggunakan grafik dan juga diagram. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana penyajian data itu menggunakan ukuran numerik. Pada dasarnya, terkait dengan ukuran numerik ini, saya rasa teman-teman sudah pernah belajar di mata kuliah statistika. Jadi, prinsipnya di mata kuliah data mining, untuk ukuran numerik, kita sebenarnya mengulang ya materi yang sudah pernah diberikan di statistika. Mungkin beberapa sudah pernah mendapatkan materi tersebut, atau sedikit banyaknya gitu ya, sudah pernah mendapatkan informasi mengenai ukuran numerik ini di mata kuliah statistika. Kita lihat ya, data dapat disajikan atau digambarkan dalam bentuk ukuran numerik. Terdapat beberapa ukuran numerik yang dapat digunakan seperti rata-rata, median, modus, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya fokus menggunakan tabel atau grafik atau diagram, tapi data itu juga bisa kita sajikan atau kita gambarkan ke dalam bentuk ukuran numerik. Nah, ada dua cara sebenarnya ya untuk ukuran numerik ini. Nanti kita akan fokus di bagian perhitungan rata-rata gitu ya, kemudian modus, median, desil, persentil, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita lanjut ya biar tidak lama-lama. Ukuran numerik yang pertama itu adalah kita akan membahas mengenai rata-rata. Nah, tadi saya sudah bilang di awal bahwa sebenarnya ini teman-teman itu sudah pernah dapatkan gitu ya mata kuliah ini di materi ini di mata kuliah statistika. Nah, jadi sebenarnya saya nggak akan menjelaskan terlalu ekstra lagi gitu ya terkait dengan rata-rata, karena saya pikir juga teman-teman sudah umum lah terkait dengan rata-rata ini. Nah, nilai rata-rata atau biasa kita sebut dengan mean, ini merupakan sekumpulan data hasil observasi gitu ya,
sekumpulan data hasil observasi yang bisa kita notasikan dia itu sebagai X. Jadi misalkan ada 10 data gitu ya. Berarti ada X1, X2, X3 sampai dengan X10. Itu misal. Nah, ada dua juga secara umum sebenarnya kan kalau mencari rata-rata itu jumlah data ini gitu ya, kita jumlahkan. Kan cari rata-rata secara umum ya, dibagi dengan N. Yang mana N itu adalah banyaknya data. Kalau 10 berarti dibagi 10. Gitu biasanya untuk mencari nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya rata-rata aritmetika. Kemudian yang kedua ada yang namanya rata-rata geometri. Lalu yang ketiga adalah rata-rata terboboti. Sekarang kita akan lihat masing-masingnya seperti apa. Kita mulai dari rata-rata aritmetika. Untuk rata-rata aritmetika ini, dia merupakan suatu kumpulan data-data observasi yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai-nilai data observasi dibagi oleh total banyaknya observasi. Untuk rata-rata aritmetik, yaitu itu definisi secara literatur lah ya. Rumusnya sama nih dengan yang tadi. Nih, yang tadi saya simbolkan X1 tambah X2 per N gitu ya, ini rumusnya. Atau boleh disingkat sigma XI per N. Berarti jumlah dari X, jumlah dari data kita dibagi dengan N, di mana N itu adalah banyaknya data. Gitu ya. Nah, untuk si rata-rata itu pasti simbolnya biasanya seperti ini. X di atasnya ada garis, itu untuk rata-rata. Rata-rata. Oke, rumusnya ini. Sekarang kita coba lihat contoh gitu ya. Kita lihat contoh di slide berikutnya. Perhatikan contoh berikut ini. Hasil gabah saya selama 6 bulan terakhir ini sangat bervariasi. Yang mana masing-masing itu adalah 80 ton, 70 ton, 90 ton, 84 ton, 75 ton, dan 78 ton. Lalu dia mengajukan pertanyaan, berapa rata-rata hasil gabah saya? Nah, jika pertanyaannya seperti ini, ya, jika pertanyaannya seperti ini, berarti kita menggunakan rumus yang tadi, X sama dengan sigma XI per N. Jadi caranya seperti apa? Tinggal teman-teman jumlahkan. Jumlahkan siapa? 80, berarti rata-rata 80 tambah 70 tambah 90 tambah 84 tambah 75, saya tambung aja ya, tambah 78 dibagi N. N tadi adalah banyaknya data. Sekarang hitung banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bagi 6. Sama dengan berapa? Ya, silahkan dihitung sama teman-teman masing-masing. Jadi ingat untuk mencari rata-rata ya, ini gampang lah ini. Saya nggak terlalu menekankan di bagian sini gitu ya. Berapa hasilnya? Coba dicari, ketemu nggak? Berapa rata-ratanya? Hasil gabah saya. 79,5, Bu. 79,5. Oke. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Contoh berikutnya, hitunglah rata-rata dari data berikut ini. 650, 675, 700, 725, 800, 900, 1050, 1125, 1200, dan 575. Coba berapa rata-ratanya?
Berapa? Ketemu? .745 bukan Bu, kalau saya nggak salah lihat angka-angkanya hasilnya. 745. 45. Kayaknya kamu kurang deh, ada yang kurang tuh datanya. Soalnya Coba agak sebut. kecil Bu. Kecil banget ya? Di sana kecil banget. Karena Ibu kayaknya pakai ini ya, 780. Pakai tab saya. Oh, pantas. Saya share di grup ya. Sebentar. Ya, siap. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di grup sebentar. Sudah saya kirim ya, jadi silahkan sambil dilihat, sambil diperhatikan juga PPT-nya. Berapa tadi Mbak Fauzia ya? Berapa Mbak? Siapa tadi tuh yang jawab? 8 berapa? .840 Bu. Oke, 840 berarti X sama dengan kita jumlahkan seluruhnya gitu ya. Setelah kita jumlahkan itu dapatlah hasilnya 8.400. Dibagi N. N-nya adalah berapa? N-nya adalah 10. Makanya dapat hasilnya 840 rata-rata untuk contoh yang tadi gitu ya. Jadi dijumlahkan seluruh datanya. Saya kembali, saya zoom biar lebih kelihatan gitu ya. Kita jumlahkan data-data ini. Kalau dia masih bingung, ini kita jumlahkan. Baru kita bagi dengan N. Kita bagi dengan N. Di mana N-nya untuk data ini dihitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya R-nya sama dengan 10. Paham ya? Sampai di sana gampang ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ini masih terkait dengan rata-rata aritmetika. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Bagaimana kalau seandainya data itu bisa saja muncul berkali-kali? Bisa 10 kali, bisa 5 kali, gitu ya, bisa 100 kali mungkin. Nah, tadi kan data kita itu masih sedikit ya, masih N-nya itu, banyaknya data itu masih 10. Bagaimana kalau seandainya data kita itu 1000? Bagaimana kalau seandainya data kita itu 100 gitu ya? Nah, rumus untuk mencari rata-rata yang digunakan akan berbeda. Kalau seandainya nanti ada munculnya data itu berulang kali, gitulah ya bahasanya. Nah, kemunculan itu gitu ya, itu disebut dengan F. Kita simbolkan dengan F atau frekuensi. Kita namanya frekuensi. X1, X2 sampai Xn ini itu yang tadi nilainya gitu ya, datanya. Nah, F1, F2 dan seterusnya itu yang disebut dengan frekuensi. Banyaknya data itu muncul. Misalnya X1, banyaknya X1 itu muncul. Apakah X1 itu munculnya 10 kali, apakah X1 itu munculnya 20 kali gitu ya. Nah, jadi kita pakai rumus yang berbeda. Kalau seandainya kondisinya data tersebut munculnya berulang kali gitu ya. Oke, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah simbolnya masih sama ya, karena rata-rata X, rata-rata X sama dengan 1/N dikali sigma FI XI. Berarti 1/N, 1/N dikali dengan jumlah FI dikali XI. Itu ya, jumlah frekuensi I dikali jumlah data, dikali data
Sekarang kita lihat contoh, biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Contoh, misalnya seperti ini. Kelihatan ya? Contohnya adalah, saya punya data gitu ya, data nilai ujian 6 orang mahasiswa. Nilainya itu adalah 84, 91, 72, 68, 91, dan 72. Di sini kelihatan bahwa ada data yang munculnya lebih dari satu. Berarti ada frekuensi di sini gitu ya. Frekuensi 91 ini berapa kali? Frekuensi 72 ini berapa kali? Kan gitu ya, kelihatan dari data yang seperti ini. Ini kalau datanya sifatnya tunggal. Sekarang kita masukkan rumus yang tadi. Rumusnya tadi adalah sama dengan 1/n sigma Fi kali Xi. Ini tadi ya. Kemudian, berapa berarti? Saya tulis di sini lah ya. 1/6. Kenapa 1/6? Kan tadi 1/n. N-nya adalah 6 orang, makanya 1/6. 1/6 dikali dengan 1. Lihat, data 84, berapa kali dia muncul? Hanya 1 kali. Berarti 1 dikali 84. Ditambah 91. Data 91 berapa kali dia muncul? 2 kali. Nih, berarti 2 kali 91. Ditambah lagi data 72. Berapa kali data 72 muncul? Juga 2 kali. Berarti 7 kali 7, 2. Tambah lagi, berapa? Tambah 68. 68 ini berapa kali dia muncul? Hanya 1 kali. Itu. Ya. Jadi dijumlahkan, karena di sini sigma, berarti jumlah. Ini, jumlah perkalian. 1, 84, data pertama ada 84. 84 itu berapa kali muncul? Dari 6 orang data mahasiswa ini hanya 1 kali. Makanya 1 dikali 84. Lalu 91 data berikutnya. Berapa kali 91 muncul? Ada 2 kali. Berarti makanya 2 kali 91 dan seterusnya. Oke. Berapa dapat hasilnya? Coba dihitung. Untuk contoh ini dapat hasil berapa? 419,33. Hitung lagi Mas, coba salah hitung nggak? Nggak kelihatan ya? Ya hapus nih. Beda sama saya. Yang lain? Oke, kenapa tadi? Kenapa berbeda Mas? Ada yang kurang ya? Oke, hasilnya adalah 7, kalau di saya 79,67. Kalau angka belakang koma itu nggak terlalu berpengaruh ya. Gimana Berarti Mas kalau Rahardian? maaf Bu, kalau 6 itu nggak dihitung 1 ya? Nggak bisa ditambahin ke 79 jadi 80 nilai bulat ya? Yang mana? Ke 80. Yang ini. Enggak. Nah, itu kita tetap hitungnya berkomanya saja. Yang jadi yang tidak terlalu bermasalah itu adalah bagian belakang. Jadi angka depannya harus minimal sesuai gitu ya. Kalau angka belakang komanya nggak terlalu berpengaruh. Jadi tidak dibulatkan. Oke, yang lain? Dapat dipahami ya? Ini mah gampang sekali nih. Sekarang kita coba lagi pindah ke contoh yang berikutnya. Biar lebih paham. Sekarang contoh berikutnya, ini masih tentang rata-rata aritmetika gitu ya. Saya zoom sedikit lagi. Oke. Nah, bagaimana kalau sekarang kondisi datanya itu seperti ini? Gimana cara berapa rata-ratanya? Kalau datanya seperti ini. Hitunglah rata-rata tinggi mahasiswa berdasarkan tabel distribusi frekuensi berikut ini.
Ada dua, ada titik tengah dan ada frekuensi titik tengah. Ini berarti kita bisa simpulkan dia sebagai XI gitu ya. Frekuensi ini sama seperti yang tadi, berarti dia adalah banyaknya gitu ya, berapa kali dia muncul. Nah, sekarang coba teman-teman cari berapa rata-ratanya. Kelihatan nggak? Di PPT saya ada sih. Jadi bisa dicek di PPT saya. Kalau kurang jelas. Oh, udah habis ini. Udah paling besar. Coba dicari ya. 2 menit deh, 2 menit. Ini gampang sih. 8 bukan, Bu? 8. 8,25. 8,25. Kita tampung dulu. Kita tunggu yang lain. Mana yang lain? Perhatikan rumusnya ya, jangan sampai salah, dicek dulu rumusnya. Lalu berapa jumlah datanya? Lihat jumlah datanya, jangan terkecoh. Satu enam empat koma lima, Bu. Iya, 164,5, Bu. 164,5. Oke, Mas Eko udah ketemu belum? Kenapa tadi 8,25 Mas Eko? 8,5. Ya. Jadi diingat yang harus diperhatikan. Biasanya ada yang sering terkecoh di bagian sini. Jumlah data. Ada yang menghitung tuh ini, tuh 2, 3, 4, 5. Itu salah. Jumlahnya adalah ini. Kan frekuensi. Berapa kali dia muncul kan? Berarti pernya adalah 1/100. Dikali dengan berapa? Dikali dengan, nih. Kita hapus lah, biar lebih gampang. Nih. Dikali. Ini. Dikali. Ini dikali, ini dikali, ini dikali, ini dikali, lalu dijumlahkan hasil perkaliannya. Makanya dapat hasil tadi 164,5. Paham sampai di sana? Ada pertanyaan? Jadi data itu bisa muncul dalam bentuk tunggal. Kalau yang tunggal itu yang mana? Yang tunggal itu yang ini. Nih, ini namanya data tunggal. Jadi dia cuma satu baris aja. Tapi kalau untuk data mining ataupun dalam bentuk apapun gitu ya, kayak penelitian kah nanti, pasti datanya ada data yang berupa tabel frekuensi gitu atau tabel. Jarang yang bentuknya data tunggal. Kalau data tunggal itu kan hanya contoh-contoh kasus biasa ya. Tapi kalau kita yang melakukan kayak penggunaan teknik data mining, pasti datanya dalam bentuk tabel-tabel, dalam bentuk distribusi frekuensi seperti tadi. Jadi cara mencarinya juga sebenarnya nggak berbeda sih ya, tapi memang hanya bentuk datanya aja. Yang satu tadi itu tunggal, yang ini berkelompok. Ini namanya datanya berkelompok. Makanya diberikan dalam bentuk tabel. Ada pertanyaan sejauh ini ketemu kenapa dia dapat 164,5? Bu, mau nanya, Bu. Hasil apa desimal ini sebenarnya tidak boleh dibulatkan atau kayak gimana, Bu, sebenarnya, Bu? Misalnya Oke. Nah, untuk desimal ini kalau dalam statistika gitu ya, atau dalam data mining itu sendiri, itu kita tidak melakukan pembulatan. Ada beberapa kasus gitu ya, beberapa
kondisi yang memang bisa dibulatkan. Contohnya nanti akan ada. Nanti contohnya kita misalnya membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ada kondisi-kondisi yang memang kita harus membulatkan ke atas atau ke bawah. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang kita tidak bisa membulatkan. Kayak kondisi seperti sekarang ini, misalnya dalam pencarian rata-rata gitu ya, atau nanti dalam menentukan nilai tengah gitu ya, itu tidak perlu dibulatkan, baik itu ke bawah ataupun ke atas. Jadi nanti ada kasus-kasus tertentu yang memang teman-teman ya silahkan untuk dibulatkan. Gitu ya. Tapi kalau untuk pencarian rata-rata, setahu saya untuk statistik itu tidak perlu dibulatkan. Jadi nggak apa-apa. Mau dia, misalnya Bu, bagaimana kalau nilainya itu jawabannya adalah 166,6666 sekian gitu ya. Cukup 3 angka belakang koma aja paling banyak diambil. Jadi nggak perlu dibulatkan. Gitu ya, Mas Rahardian ya. Oke, berarti saya anggap udah paham yang ini, saya pindah lagi ke berikutnya. Oke, sekarang saya kasih latihan 5 menit. 5 menit, silahkan dikerjakan latihan berikut ini. Latihannya adalah, sebuah bank mempunyai 500 nasabah. Kita mengambil sebanyak 12 sampel nasabah. Ingat, kita mengambil sebanyak 12 sampel nasabah. Saldo dari ke-12 nasabah tersebut adalah sebagai berikut. Ini, ada 657, 284, 65, sampai dengan 195. Ini saldo dari 12 orang nasabah yang sampel yang kita ambil tadi. Latihan ini diminta kita untuk yang pertama, berapa rata-rata saldo nasabah di bank tersebut. Kemudian yang kedua, berapa banyak jumlah uang yang ada di bank tersebut. Tuh, silahkan dikerjakan 5 menit ya. Dibaca soalnya dengan teliti gitu ya. Tidak usah buru-buru. Di PPT saya juga ada kalau nggak kelihatan. Jangan dikerjakan ya, saya ambil minum dulu sebentar.
Gimana? Sudah, Bu. Sudah, Berapa? Bu. Rata-ratanya berapa? 268,75, betul nggak, Bu? 2 68,75. itu rata-ratanya. Ya, kalau Oke. untuk jumlah uangnya, kalau ini pertanyaannya bank ya, kalau banknya 1.612.500. Dari mana? Di Asalnya. hasil penjumlahan dari 12 nasabah ini dikali 500, karena kan banknya, Bu. Hasil penjumlahan. Berarti kamu Ya. menjumlahkan Ya, ini gitu ya. dikali 500. Kamu kali dengan 500. Ya. Begitu ya. Rata-ratanya berapa? 268,75. Mudah-mudahan benar. Oke. Berarti jumlahnya 3261 per 12. Bukan. 32, bentar ya, Bu. Sebentar. Yang lain coba sambil di itu ya. 3225, Bu. Ya, berarti ada kekeliruan lah beberapa Angka ya. ya. Itu is oke. Saya akan maafkan kalau hanya sekian gitu ya. Saya dapatnya segini.
Tadi kan ada yang dapat 268 dan sekian-sekian ya. Nah. Nah, kalau nomor 1 nih oke. Sekarang nomor 2. 135.750. Dapatnya dari mana Mas Adi Agus? Dari rata-rata dikali 500, Bu. Oke, betul ya Mas Ardian ya. Jadi jangan jumlah ini. Kenapa? Karena kita cari rata-ratanya kan kita nggak tahu mereka itu punya uang berapa. Jadi kita cari rata-ratanya dulu, yang tadi sudah ditemukan 268 sekian-sekian atau 271 sekian-sekian, kita kalikan dengan 500. Ya, dan segitu jumlahnya, bukan kali 12. Kenapa? Karena kan yang ditanya adalah jumlah uang yang ada di bank tersebut. Kecuali pertanyaannya adalah berapa banyak uang dari 12 nasabah tersebut. Berarti sampelnya. Bu, tapi kan hanya 12 yang dicari. Ingat, 12 itu sampel. Jadi dalam soal ini dianggap rata-rata uang nasabah 500 orang nasabah di bank tersebut rata-rata ya sekitar 268 sampai 270 lah gitu ya per orang dikali 500. Dapat hasilnya tadi 135.875. Saya kali di sini. Berarti jumlah uang di bank sama dengan rata-rata dikali 500. Tadi dapat berapa? 268 sekian-sekian ya. Dikali 500. Dapatlah hasilnya tadi 135, kalau saya 875. Kalau yang belakang koma nggak masalah ya. Oke. Begitu. Paham ya? Mas Rodian paham ya? Paham, Ibu. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Yang lain? Gak apa-apa, nggak nanya. Asalkan nanti pas ujian tahu ya datangnya dari mana gitu ya. Posisi-posisinya itu dapatnya dari mana. Oke, saya next lagi biar nggak buang-buang waktu gitu ya. Nah, ini yang berikutnya ada rata-rata geometri. Nah, yang paling umum digunakan itu sebenarnya rata-rata aritmetika. Jadi makanya kita lebih banyak gitu ya, lebih concern di bagian rata-rata aritmetika. Kalau geometri dan terboboti ini nih jarang gitu ya dipakai di data mining. Jadi saya hanya fokus di bagian yang sering kali dipakai di data mining. Oke, yang berikutnya adalah rata-rata geometri. Rata-rata geometri ini biasanya disimbolkan dengan G kecil atau G besar. Ya, ini simbolnya. G kecil atau G besar. Dia merupakan sekumpulan N data, X1, X2 sampai dengan Xn adalah akar pangkat N dari perkalian semua data X. Ingat, akar pangkat N dari perkalian semua data X. Rumusnya ini. Berarti yang akarnya, gitu ya, akar pangkat N. N-nya, kalau N-nya 100 berarti 100. Kita lihat contohnya seperti apa gitu ya. Kita lihat contoh berikut ini. Contoh, berapa rata-rata geometri dari sekumpulan data berikut ini? Berarti tinggal dimasukkan rumus yang tadi. G sama dengan, ingat apa tadi? Rumus yang tadi, N akar X1 dikali X2, bukan dijumlahkan ya, dikali. Lalu akar N tersebut. Oke. Berarti N-nya ada berapa? Hitung dulu. N-nya ada 1, 2, 3. Di sini 3 berarti. Berarti 3 dikali 9 dikali 27. Dapat hasilnya adalah, jumlahin dulu boleh, baru di akar. Akar 3-nya berapa? Dapat hasilnya 9. 9 gitu ya. Oke, sekarang contoh berikutnya. Ini gampang nih, tinggal masukin aja ya. Nah ini nggak terlalu, kita nggak concern di sini karena nggak banyak dipakai di data mining. Bu, bagaimana kalau nanti seandainya di ujian itu gitu ya, itu sulit sekali untuk mencari akarnya gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Sekarang kita coba untuk contoh yang ini, kita coba
Berapa rata-rata geometrinya? Hitung dulu N-nya ada berapa? N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya sama dengan 7. Berarti G-nya adalah ini akar 7. 3 dikali 5 dikali 7 dikali 10 kali 13 kali 16. Misalnya, gitu ya. Berapa hasilnya? Boleh teman-teman di sini bikin akar 7, lalu dikalikan semua ini. 747 200 misalnya. Sampai di sini aja boleh dijawab Bu, boleh. Kalau seandainya soal ini muncul di ujian gitu ya. Jadi nggak perlu dicari berapa hasil akar 1.747.200 ini berapa akar 7-nya, nggak perlu dicari juga, nggak apa-apa. Sampai di sini saja itu sudah saya anggap benar gitu ya. Tapi kalau memang kondisinya seperti soal yang sebelumnya itu kecil ya silahkan aja tinggal ditulis rata-rata geometrinya seperti apa. Ya, jadi ini nggak terlalu banyak kaitannya dengan data mining karena kita lebih banyak tuh sebenarnya menggunakan rata-rata aritmetik. Tapi karena belajar ini ya udah sekalian kita membahas sepintas terkait dengan rata-rata geometri. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah rata-rata terboboti. Ya, terboboti. Nah, seperti apa rata-rata terboboti ini? Biasanya ini kita menghitung gitu ya, ini kasus biasanya ya. Ketika kita menghitung rata-rata itu terkadang kita sering kali gitu ya membuat suatu kesalahan yang sifatnya serius. Yaitu misalnya kita mengabaikan fakta bahwa bahwa jumlah atau kuantitas dari data itu tidak semuanya sama. Tentu dia pasti memiliki bobot yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, rumusnya kalau seandainya untuk rata-rata terboboti ini, rumusnya itu seperti berikut. Seperti ini. Nah, di mana banyak digunakan rata-rata terboboti ini? Paling banyak dipakai untuk contohnya ketika teman-teman menghitung indeks prestasi semester gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan rumus rata-rata terboboti. Ya, atau misalnya saya sebagai dosen, saya pasti punya bobot ya, bobot penilaian, misalnya bobot penilaian UTS saya itu berapa, UAS saya berapa, tugas berapa, lalu kehadiran berapa, misalnya gitu. Jadi masing-masing teman-teman itu bisa mengalihkan dengan bobot yang sudah disediakan. Contohnya seperti apa, Bu? Gitu ya, biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Kita lihat contohnya. Contoh pertama, seorang dosen pengajar mata kuliah data mining memberikan pembobotan untuk penilaian mata kuliah yang diajarkannya dengan komponen penilaian sebagai berikut. Tugas 10%, kuis 25%, UTS 25%, dan UAS 40%. Jika mahasiswa A mendapatkan nilai tugas 95, kuis 85, UTS 70 dan UAS-nya 90, berapakah nilai rata-rata mahasiswa A untuk mata kuliah data mining tersebut? Ingat, berarti tadi lihat rumusnya. Rumusnya adalah sigma XN dikali WN. Berarti sigma X dikali W. Dibagi sigma W. W itu adalah bobotnya. Adalah kalau di contoh yang ini, berarti itu adalah komponen. Bobot komponen yang diberikan. Ini itu sama dengan W. X-nya berarti yang mana? Ini dia. Ini X. Dikali berarti. Dikali ya nulisnya ya. Saya di sini ya biar lebih gampang. Berarti rata-ratanya adalah
10%, silakan dicari dulu 10% itu berapa. Kalau saya nggak salah, 10% itu 0,01 ya. Nanti teman-teman sesuaikan lah ya. Dicari. 0,01 dikali dengan berapa? Dikali 95. Ingat, sesuaikan. Kalau bobot yang akan kita, atau data yang akan kita cari adalah data tugas misalnya ini, berarti dikali dengan komponen tugas. Komponen tugas itu ada 10%. Sedangkan kita dapat nilai mahasiswa A itu dapat nilai 95 untuk nilai tugasnya dikali. Baru dijumlahkan. Jumlahkan apa? Sekarang kuis. Data kuis itu berapa bobotnya? 25%. Kalau 25% berarti berapa? 0,25. Dikali berapa? Dapat nilai 85. Gitu. Sampai seterusnya, sampai dengan UAS. Dibagi, ingat yang dibagi adalah dengan si, lihat lagi, dengan si W. Dibagi dengan W. Oke. Kita kembali. Dibagi dengan W. Berarti di sini 0,01 dikali 0,25 dikali 0,25 lagi dikali dengan 40% berapa? 0,40. Tuh. Jumlahkan ini gitu ya. 0,01 kali 95 berapa hasilnya? Lalu 0,25 kali 85 berapa hasilnya? Lalu yang berikutnya ini, oh bisa nih disambung di sini. Disambung di sini ya. Misalnya tadi sampai di mana? Sampai di kuis. Sekarang berarti si UTS. UTS-nya adalah 0,25 juga komponennya. 0,25 dikali dengan dia dapat berapa? 70 UTS-nya. Dapat nilai 70. Apa begini? 70. Kemudian ditambah berapa lagi? 40 berarti 0,40 dikali dapat nilai UAS-nya tadi adalah 90. Dijumlahkan ini semua di bagian atas gitu ya. Baru teman-teman bagi dengan W. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu 0,01 itu dari mana ya? Teman-teman bagi dulu 10% itu berapa gitu ya. 25% itu berapa? 40% itu berapa? Oke. Ini untuk yang rata-rata geometri. Nah, untuk kasus ini saya dapat hasilnya adalah 75,70. Ada yang sudah nyari berapa hasilnya? Sama atau ada yang berbeda? Berapa? 0,1 ya? Oke. 0,1 ya, saya salah berarti ini. Berapa berarti hasilnya? $8,425. Berarti pembaginya berapa dong? Dihapus ya. Yang salah kan yang itu doang tadi ya, yang 0,1, 0,25, 0,25, 0,40, benar begitu. Lalu ini 0,1. Oke, kita hapus. Nah, berapa yang benar hasilnya berapa? Pembaginya ini berapa nih?
Oh, maaf. Ini bukan dikali. Saya salah. Ini jadi salah hitung. Ini ditambah. Sigma tadi ya. Kita lihat lagi rumusnya. Takutnya saya salah. Ya, sigma. Sigma W berarti jumlah dari W tersebut. Oke, berapa jumlahnya? Yang di bagian W ini berapa nih? 1. 1 ya? 0,25 tambah 0,40. Iya, 1. Berarti jumlah ini yang di atas gitu ya, dibagi 1. Pasti hasilnya tetap yang di atas ini kan, jumlah yang di atas ini. Berapa hasilnya? 74,75, Bu. 74,75. Oke. Kalau ada yang berbeda sedikit, nggak masalah ya. Tuh untuk rata-rata, kok rata-rata, oh ini salah saya nih, rata-rata terboboti ya, judulnya salah. Ini terboboti ini. Oke, baca berapa? Cek lagi. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Sekarang kita akan membahas tengah atau biasa kita sebut dengan median. Nah, median dari sekumpulan nilai didefinisikan sebagai nilai tengah dari data-data setelah nilainya diurutkan. Median digunakan untuk mengukur titik tengah dari sekumpulan data yang berukuran besar. Nah, ada 2 konvensi yang dapat digunakan dalam menentukan nilai tengah. Jadi, selain kita melihat ke definisi yang tadi, dia adalah mengukur titik tengah gitu ya dari sekumpulan data, tapi ada dua aturan gitu ya, atau 2 konvensi yang dapat kita gunakan dalam menentukan nilai tengah. Yang pertama adalah jika banyaknya data ganjil, ingat, jika banyaknya data tersebut nilainya itu ganjil, maka mediannya ialah nilai data paling tengah setelah kita urutkan. Jangan sampai lupa ada bahasa setelah diurutkan. Jadi misalnya data tersebut belum terurut, berarti teman-teman harus urutkan data tersebut terlebih dahulu baru dicari nilai tengahnya. Ini kalau kondisinya datanya ganjil. Bagaimana jika banyaknya data tersebut genap? Maka mediannya ialah rata-rata 2 buah nilai yang ada di tengah. Ya, rata-rata 2 nilai data yang ada di tengah. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita diminta untuk cari median untuk data ini. Nah, perhatikan, datanya sudah terurut atau belum? Nah, ternyata pada contoh ini datanya sudah terurut. Sekarang kita lihat konvensi yang tadi. Ingat, kalau konvensi yang tadi yang pertama, kalau datanya ganjil, jumlah datanya ganjil, berarti nilai tengahnya adalah data bagian tengah. Kita hitung, dia ganjil atau genap, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ganjil. Data tengah di antara 9 data ini di mana? Lihat, berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6. Berarti ini adalah median. Kalau datanya ganjil. Ingat, kalau datanya ganjil. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Bagaimana kalau seandainya datanya itu genap? Gitu ya. Ada 3, 4, dan berikutnya sudah terurut juga. Kita hitung, ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti data itu adalah genap gitu ya. Kalau genap tadi konvensinya adalah 2 nilai di bagian tengah itu merupakan nilai tengahnya. Kita bagi 2 gitu ya. Berarti ini adalah mana nilai bagian tengahnya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 dan 8. Caranya berarti adalah 1/2 dari 6 tambah 8. 6 tambah 8 dibagi 2. Berapa? 6 tambah 8, 14 ya. 14 bagi 2 adalah 7. Berarti mediannya adalah 7.
Paham sampai di sana? Paham, Bu. Oke, sekarang silahkan coba bagaimana kalau seandainya yang nomor 3. Yang nomor 3 itu berapa mediannya? 6, Bu. 16, Bu. Berapa? 6. Ini datanya kenapa Pak Ganjil? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genap, Bu. Oke, genap. Berarti setelah sudah diurutkan atau belum? Sudah diurutkan, Bu. Udah. Sudah diurutkan. Data berapa dan berapa yang diambil? 14 sama 18. 14 tambah 18 Dibagi berapa? 2. 32 bagi 2 adalah 16. Oke, berarti udah ketemu ya. Median yang ini adalah mediannya ini adalah 16. Gampang cari median. Ini kalau seandainya datanya tunggal. Bagaimana kalau datanya berkelompok di dalam tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang beda lagi nih rumusnya. Ya. Bagaimana kalau dia data tersebut berkelompok atau disajikan dalam tabel distribusi frekuensi? Bagaimana cara menentukan mediannya? Itu ya pertanyaannya. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah ini. Ini rumus yang akan kita pakai. Median sama dengan L ditambah P dikali 1/N dikurang FK per FM. Ini dia. Kita pakai rumus ini. Kalau datanya berkelompok atau disajikan dalam distribusi frekuensi. Nah, L itu apa? P itu apa? Gitu ya. Sekarang kita lihat. Di sini saya kasih penjelasannya. L itu adalah batas bawah kelas median, yaitu kelas di mana median tersebut terletak. Nah, L ini ada ketentuannya. L ini selalu dikurang 0,5. Setelah kita temukan batas bawahnya, itu harus dikurang 0,5. Ini aturan siapa, Bu? Aturan matematikanya gitu ya. Aturan memang aturan sudah dari sononya aturannya gitu ya, bukan dari saya. Jadi aturan untuk menentukan batas bawah kelas median itu adalah kita tentukan dulu di mana kelas median itu terletak posisinya, lalu kita kurangi yang batas bawahnya dikurang 0,5. Ini baku ya, jadi silakan untuk ditambahkan di catatannya. Kemudian untuk yang P itu adalah panjang kelas median. Lalu N sama dengan yang tadi ya, banyaknya data. Nah, sekarang ada FK. FK itu adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda yang lebih kecil dari tanda kelas median. Ingat, jumlah semua frekuensi dengan tanda yang lebih kecil dari tanda kelas median. Berarti yang lebih kecil dari kelas median itu semua frekuensinya dijumlahkan. Lalu ada yang berikutnya FM atau frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas median berarti adalah di mana kelas median itu terletak dan berapa frekuensinya. Itu. Oke, ingat-ingat rumusnya ya. Kan teman-teman punya PPT saya ya. Sekarang kita lihat contoh. Ya. Contohnya adalah tentukan median dari data yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. Kita ada data nih ya, data distribusi frekuensi. Ini adalah frekuensinya gitu ya. Ini frekuensinya, saya salah ini apa namanya ya? Ini frekuensinya ini yang di bagian jumlah kendaraan ini. Oke, sekarang kita lihat pakai rumus yang tadi. Pakai rumus yang tadi berarti kita harus cari L terlebih dahulu ya. L.
L sama dengan, ingat tadi L adalah batas bawah kelas median. Batas bawah kelas median yaitu kelas di mana median tersebut terletak dikurang 0,5. Kita lihat bagaimana kita mencarinya gitu ya. Kita punya jumlah data itu ada 2000. Nih, 2000. Kan nilai tengah ya, namanya juga nilai tengah. Nilai tengah dari 2000 berarti posisinya adalah 1000. Ya, berarti kita 2000 per 2, berarti 1000. Sekarang kita cari nilai 1000 itu di mana posisinya, ya kan? Kenapa 1000, Bu? Karena kan namanya juga nyari nilai tengah. Nilai tengah berarti jumlah seluruh data, jumlah frekuensi yang ini dibagi 2. Ya kan, dibagi 2. Dapatlah hasilnya 1000. Berarti kita harus mencari nilai 1000 itu di mana posisi nilai 1000 itu. Caranya bagaimana? Caranya dijumlahkan ini. Lihat di tabel kolom baris yang ini, sorry. 138. 1000 bukan? Bukan. Sekarang yang nomor 2, 138 ditambah 163. Sudah 1000 atau belum? Belum. Sekarang tambah lagi dengan 325. Sudah 1000 atau belum? Masih belum. Sekarang tambah lagi dengan 541. Berapa itu nominalnya? 138 ditambah 163 ditambah 325 ditambah 541. Berapa jumlahnya? Satu 167 ya? Iya, Bu. Berarti ini hasilnya adalah 1167. Nah, kita nyari 1000. Berarti 1000 ini berada di sini nih posisinya. 1167. Berarti 1000 itu posisinya ada di bagian sini. Saya bedain lah ya warnanya. Nanti takut bingung. Oke, 1000 itu posisinya adalah di bagian sini. Nih, 1000 nih. Karena dia ada 1167. Oke. Kemudian udah ketemu tuh posisi. Berarti L kita berada di mana? L kita berarti di sini. Lihat tadi, L adalah batas bawah kelas median. Kelas median kita mana ini? Ini kelas median namanya. Nih, ini kelas median kita. 90 sampai 99. Kenapa ini kelas median? Karena si 1000 ini akan nilai tengah yang akan kita cari ini posisinya di bagian sini. Di kelas ini. Ya, di kelas 90 sampai 99. Mana batas bawah dari kelas 90 sampai 99 adalah 90. Ya kan? Batas bawah itu 90, kalau 99 berarti batas atas. Karena L itu adalah batas bawah dari kelas median kita adalah 90. Ingat tadi persyaratan kalau untuk L batas bawah dikurang 0,5. Berarti L kita sama dengan 8 berapa? 89,5. Oke, paham ketemunya sampai di sini, paham dulu? Bu. Paham ya? Paham ya? Oke. Kita udah ketemu L 89,5. Lalu yang berikutnya adalah P. P tadi panjang. P adalah panjang kelas median. P. Panjang kelas median. Bagaimana menghitung panjang kelas median? Teman-teman tinggal hitung. Ya, coba kita buktikan. 60 sampai 69, berapa panjangnya? 10. 10. 90 sampai 99 juga 10. Berarti seluruh data ini panjang kelasnya itu ada 10. Berarti ini jawabannya adalah 10. P-nya sama dengan 10. Lalu apalagi yang harus kita cari? Yang harus kita cari sekarang adalah FK. FK, F besar ya, FK. F kumulatifnya.
Tadi F kumulatif itu adalah jumlah semua frekuensi. Ingat, jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil. Berarti kalau kelas lebih kecil dari kelas median, berarti kelas mediannya nggak masuk. Kelas median kita tadi mana? Ini kan, 541 frekuensinya. Berarti yang mana yang F kumulatif ini? Ini F kumulatif namanya. Jumlahkanlah 138 ditambah 163 tambah 163 ditambah 325. Dapat hasilnya 626. Itu untuk F kumulatif. Kemudian F median, FM. FM ini kan tadi frekuensi kelas median. Berapa frekuensi kelas median kita? Ini dia, 541. Tinggal ditulis di sini, 541. Sampai di sini paham dulu sebelum kita masukin ke rumus. Paham, Bu. Paham ya? Oke, sekarang kita masukkan dia ke dalam rumus yang tadi. Rumus untuk mencari si median. M itu median ya. Berapa? 89,5 ditambah 10 dikali ya. Berapa tadi rumusnya? 1/2N. 1/2N. N-nya berapa? N-nya 2000. Ya kan? N-nya 2000 dikurang F kumulatifnya tadi adalah 626. Berarti ini dikurang 626. 626. Bentar. 626. Dibagi dengan F median. F mediannya tadi ketemu 541. Berapa hasilnya? Berarti apa yang harus dicari dulu ya dalam kurung? Setengah dari 2000 berarti 1000. 1000 dikurang 626 berapa gitu ya? Coba cari, sama-sama dicari. 1000 dikurang 626, 374 dibagi 541, 0,69. Berarti di sini kita jabarkanlah. 89,5 tambah 10 dikali 0,699. 6913 sekian-sekian. Anggaplah 0,69. 4 hasilnya 96,4. Ketemu enggak? 96,4. Ketemu? Paham sampai di sini? Hasilnya 9552, Bu. Boleh, berbeda sekian angka ya, 0, sekian. Yang penting alurnya teman-teman harus tahu dulu. Bentar.
Oke. Kita lanjut lagi. Oke, saya anggap sudah paham ya untuk yang ini. Yang berikutnya adalah membahas tentang modus. Modus ini adalah nilai data yang sering muncul dalam sekumpulan data. Nilai data yang sering muncul dalam sekumpulan data. Contohnya, perhatikan deretan nilai berikut ini. Ada 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10. Berarti modusnya adalah 8. 8. Karena 8 yang paling sering muncul. Ingat, yang paling banyak muncul. Itu disebut dengan modus. Seperti ini, jawabannya 8. Untuk yang nomor 2, berarti ada berapa banyak modusnya? 2 kali Ada 4 dan 8. 8. Nah, modus itu boleh muncul, boleh lebih dari 1. Biasanya kalau yang lebih dari 1 itu disebut dengan bimodal. Ini 4 dan 8. Sekarang nomor 3. Ada lebih dari 2 ya, ada lebih dari 2. 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan multimodal. Kalau yang lebih dari 2. Ada 2, ada 4, dan ada 6. Oke, ini gampang lah kalau yang ini. Oke. Teman-teman, setelah saya ada kuliah ya? Saya lupa ini. Ada, Bu. Oke deh. Oke. Sebenarnya masih tertinggal berapa slide lagi gitu ya. Nanti saya jelaskan video aja deh untuk yang ini biar teman-teman nggak ketinggalan materi ini. Nanti saya jelaskan di video aja. Palingan insya Allah besok atau hari Jumat gitu ya saya posting. Saya upload videonya. Berarti tinggal yang materi kuartil, desil, dan persentil. Nanti baru saya kasih tugas. Oke, karena kebetulan saya hampir lupa. Saya pikir saya doang yang ngajar di kelas teman-teman. Saya mohon maaf gitu ya, karena sudah lewat waktunya. Teman-teman harus masuk ke kelas yang berikutnya. Nanti saya akan insya Allah coba buatkan video untuk yang sisa materinya. Ada persentil, kuartil, desil. Nanti saya share dan nanti saya informasikan kepada teman-teman di grup. Untuk materi hari ini saya pikir cukup sekian. Mudah-mudahan tadi apa yang saya jelaskan dan apa yang kita diskusikan dapat teman-teman pahami dengan baik. Ya, untuk disimak kembali materinya sudah saya share tadi di WA grupnya untuk diulang-ulang dan dipelajari kembali. Oke, terima kasih atas waktu, perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Kita tutup perkuliahan malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Yuk, mari.